Halo, selamat datang di program Indonesia Forward bersama saya Elvira Khairunisa. Ketahanan pangan dan energi merupakan dua sektor krusial yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Peningkatan investasi di kedua sektor ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ketidakstabilan pasokan, dan juga kebutuhan akan teknologi yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Bapak Nurul Ikhwan. Selamat datang Pak di Indonesia Forward, apa kabar? Baik, alhamdulillah, makasih Mbak Kira. Terima kasih, dan juga sudah hadir bersama kami Direktur SDM ID Food, Bapak Yosi Istanto. Pak Yosi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ketua Tiga Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Bapak Widi Pancono. Pak Widi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga sudah hadir Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIUS, Mas Bima Yudhistira Adinegara. Bapak atau Mas ini? Mas saja. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya langsung ke Pak Nurul. Pak Nurul, kita berbicara mengenai ketahanan energi dan pangan. Pertanyaan di awal, mengapa kemudian investasi di bidang ketahanan pangan dan energi ini penting, Pak? Ya, jadi bagi kita negara yang punya populasi sangat besar, punya ketergantungan yang luar biasa terhadap pangan dan energi. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan diri bahwa kita punya kemampuan kemandirian pangan dan ketahanan energi milik kita sendiri. Sehingga self-sufficiency ini akan menentukan arah ke depan pergerakan ekonomi kita akan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita punya keinginan membantu ketahanan pangan dan ketahanan energi ini, maka kita pun harus berpikir menyiapkan infrastruktur dan teknologi yang bisa mendukung terhadap ketahanan pangan dan ketahanan energi tadi. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa energi dan pangan saat ini punya kontribusi yang luar biasa dan sangat relevan sekali yang berkaitan dengan mitigasi terhadap perubahan iklim. Sehingga dengan itu kita berpikir bahwa ketahanan energi dan ketahanan pangan ini bisa kita jadikan sebagai upaya untuk memitigasi terhadap perubahan iklim ini, sehingga kontribusi yang dihasilkan dari ketahanan pangan dan ketahanan energi ini juga sekaligus memberikan juga kontribusi Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan penurunan emisi karbon yang menjadi target bagi pemerintah. Oke, baik. Kita berbicara mengenai indikatornya, apakah ada indikator khusus seperti apa kemudian, Pak? Ya, kalau dari sisi berangkat dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, kita sudah punya target bahwa 2060 kita harus net zero. Nah, tentunya memang 2060 kelihatan masih lama, tapi dari sisi penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia untuk melakukan itu perlu direncanakan dengan sangat baik. Nah, sehingga dari sisi itu makanya ada target kapan kita bisa mencapai di 2030, kemudian kapan di 2060. Nah, dari situ indikator-indikator pengurangan itulah yang harus menjadikan target dari pemerintah dan bangsa Indonesia, yang kemudian ini diterjemahkan juga kepada kontribusi-kontribusi yang bisa diberikan oleh sektor energi misalnya. Katakanlah kalau kita tahu bahwa dari sisi energi kita punya kemampuan potensial untuk energi itu sekitar 3.678 gigawatt. Sangat besar sekali. Tetapi pemanfaatannya kan baru sekitar 3.000 sekian megawatt, 13.000 sekian megawatt. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi ketahanan energi kita ada, luar biasa. Tetapi memang harus didesain kapan kita punya target untuk mempensiunkan pembangkit-pembangkit listrik yang berbasis batu bara, dan kapan kita memunculkan juga kemampuan secara mandiri dari sokongan energi baru terbarukan. Nah, pangan pun demikian. Jadi kita ini kan sebenarnya blessed dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang kita miliki gitu. Cuman memang persoalannya adalah kok ya negaranya sebegini kayanya pangannya masih banyak impornya gitu. Ironisnya kadang-kadang sebagian impornya itu diimpor juga dari negara-negara di ASEAN. Apa iya memang kita tidak lebih bagus dari mereka? Nah, ini pertanyaan yang harus kita munculkan. Karenanya kemudian pemerintah pun dalam konteks ini berketetapan bahwa kita harus punya upaya bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang nantinya diimplementasikan, didukung oleh kawan-kawan BUMN dan pelaku usaha yang lainnya, bahwa kita harus mampu menjadikan pangan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, apalagi itu juga disampaikan Presiden waktu itu pidato ya Pak, di awal ketika kemudian dilantik sudah sangat firm mengatakan kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, sehingga ini menjadi prioritas begitu ya. Ya, mungkin ada satu sedikit yang saya ingin tambahkan. Sebenarnya begini, kekayaan sumber daya alam kita
plus ditambah dengan besarnya pasar Indonesia, sebenarnya bagi sisi investasi dari kami, itu sudah cukup untuk memberikan alasan apakah Indonesia bisa punya self-sufficiency, baik di energi maupun di pangan. Kenapa demikian? Kalau kita belajar dari negara yang paling akhir lah misalnya Cina gitu ya. Bagaimana Cina bisa maju sampai sekarang? Karena pertama yang dia tahu bahwa penduduk dia sangat luar biasa besarnya waktu itu. Maka kemudian didesain bagaimana policy dari ekonominya itu berkembang memanfaatkan pasarnya. Nah, pasar ini kemudian didukung oleh kekayaan sumber daya alam dia. Sehingga dalam konteks kacamata development dari ekonominya, dia tahu bahwa mengkombinasikan antara kekayaan sumber daya alam dengan besarnya market, sehingga ini menjadi driven bagi investasi. Karena ingat, rule of thumb dari investasi is driven by market. Jadi negara yang punya market itu make sure dia bisa tumbuh investasinya. Tinggal apakah investasi ini mau didominasi oleh asing atau dengan di dalam negeri, termasuk penguasaan teknologinya. Karena ketika kita bicara investasi, itu bicara kapital, bicara teknologi, dan bicara akses dari market. Nah, kalau kita dari negara yang punya banyak penduduk, kemudian punya sumber daya alam yang bisa menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi, maka kita pasti punya kemampuan untuk meningkatkan purchasing power dari market kita yang ada. Nah, masyarakat besar dengan purchasing power yang besar, itu yang dicari oleh semua investor. Nah, tinggal bagaimana kita mengkombinasikan ini menjadi investasi, bukan menjadi market dari trading. Nah, ini yang harus kita lakukan. Disitulah kemudian ada policy untuk peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia, ada potensi untuk mengembangkan teknologi, yang pemanfaatan teknologi dengan sumber daya manusia ini menghasilkan inovasi-inovasi, dengan inovasi itu memunculkan teknologi baru, dan juga memunculkan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi oleh Indonesia. Oke, jadi penguatan SDM itu penting, kemudian juga tadi ya, ini diborong semua ini di awal. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak ya. Sekarang saya ke Pak Yosi terlebih dahulu. Pak Yosi, peran ID Food sendiri, kita berbicara mengenai ketahanan pangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul. Bagaimana kemudian kontribusi atau sumbangsi ID Food sendiri dalam menjaga konsistensi dan mencapai target ketahanan pangan ini? Iya. Jadi ID Food ini adalah holding pangan yang mempunyai subsidiary di bidang 10 komoditi. Yang salah satunya adalah backbone-nya adalah gula, kemudian ada garam, dan kemudian ada beras, khususnya sekarang difokuskan ke depan oleh pemerintah adalah fokus untuk benih yang kita punya lahan di Sukamandi cukup besar, yaitu hampir 5.000 hektar, yaitu di bawah naungan anak perusahaan Sangyang Seri. Nah, kalau ditanyakan mengenai tantangannya, pasti menantang ya, karena kita lihat untuk kondisi tadi yang disampaikan sebelumnya adalah bahwa salah satu faktornya adalah adanya perubahan iklim gitu ya. Di 2022 kita produksinya cukup besar untuk gula, yaitu hampir 75 ton per hektar ya, per hektar 75 ton. Nah, ini di 2023 ada penurunan karena ada El Nino pada waktu itu. El Nino cukup panjang sekali. Tapi memang ini menjadi berkah bagi anak perusahaan kami yang lain, yaitu PT Garam, sehingga produksi garamnya naik gitu kan. Jadi berdoanya agak berbeda antara satu PT Garam dengan teman-teman yang ada di industri gula gitu. Nah, kemudian di 2024 ini kami agak optimis karena memang sudah selesai, dan memang ada tantangan ke depan ini adalah El Nina ya. Karena pada saat El Nina cukup panjang, rendemen gula itu akan turun karena kebanyakan kadar airnya. Tapi ini menantang. Ya, kemudian tadi saya sampaikan untuk garam ya, garam di 2022 juga produksinya naik, El Nino tinggi, tapi sekarang ini justru sebaliknya, di El Nina dia ada penurunan dari 301 menjadi 264.000 ton dalam 1 tahun. Jadi kebutuhannya Mbak Vira, kebutuhannya untuk garam itu, kebutuhan garam itu 4.500.000, dan saat ini yang bisa diproduksi adalah di 2.200.000-an. Kami dari PT Garam bisa share untuk sekitar 301.000 ton per tahun. Jadi masih ada gap yang cukup lebar terkait dengan hal ini. Hal yang lain adalah pertumbuhan dari penduduk kita hampir 20 juta jiwa dibandingin YoY 2022-2023. Ini adalah pangsa yang cukup menantang karena pasti butuh food gitu ya. Nah, sekarang apakah kita bisa memenuhi komoditas-komoditas yang saat ini yang disampaikan tadi adalah masih tergantung dengan impor ya. Terus kemudian hal lain dari anak-anak muda millennials ini kan ada perpindahan dari beras nasi sentris kepada yang sifatnya nggak non beras gitu kan ya, untuk makannya lewat pembelian secara online dan segala macam. Ini juga
satu tantangan sendiri bahwa kita mesti siapin komoditi-komoditi lain untuk pengganti itu. Gitu. Ya, bisa dari sifatnya langsung proteinnya, karena kan sekarang ngomongnya protein untuk yang kesehatan dengan teman-teman millennials pun sekarang orientasinya kan kepada kesehatannya. Ini juga menantang bagi teman-teman, bagi kami yang di sektor food bahwa kita nggak bisa ngelola lagi untuk beras sentris atau nasi sentris, ya, tapi komoditi lain yang bisa menggantikan. Terus kemudian infrastruktur pasti, bahwa akses yang sulit. Sekarang ini kalau kita lihat Mbak Fira, nanti mungkin ada tamu dari Kementan ya, luas lahan efektif untuk produksi padi itu menurun setiap tahun. Nah ini ada berbagai kendala, ada berbagai hal yang menyebabkan luas produksi untuk sawah sendiri ini juga menurun. Ini adalah mesti kita lihat secara komprehensif ya seperti apa. Banyak hal yang termasuk perubahan produksi lokal tadi, terus kemudian keinginan untuk menjadi petani, nelayan, peternak sendiri juga menurun setiap tahun. Ini kalau kita bicara mengenai SDM tadi ya disampaikan ya. Jadi keinginan untuk profesinya mengarah kepada petani, peternak, padahal ini sebenarnya menjanjikan sekali. Kita lihat deh, itu ramai di diskusi mengenai peternakan, mengenai pertanian yang modern segala macam dengan teknologi yang tinggi segala macam. Itu sebenarnya pangsa yang bagus bagi untuk profesi yang menjanjikan juga gitu. Nah ini yang menjadi PR bersama kita. Apa sekarang peran Edifood adalah ada dua hal, yaitu diintensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau kita bicara intensifikasi berarti bicara bagaimana Edifood ini memperbaiki bisnis modelnya, bisnis proses untuk lebih efisien, sehingga biaya produksinya lebih murah, bottom line positif, sehingga bisa memperluas untuk bisnisnya gitu ya. Ini salah satunya. Terus kemudian kita juga kembangkan setiap rutin kita melakukan semacam di internal kami itu ada apa itu namanya kompetisi riset yang terbaik. Jadi bagaimana kita mencari satu benih-benih yang unggul untuk sisi budidayanya, baik itu tanaman, baik itu peternakan, sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu yang unggul dan produksinya naik gitu. Itu dari sisi intensifikasi. Jadi kita banyak apa itu namanya peran untuk riset untuk dari sisi budidaya, hilir sampai kepada akhirnya nyampe kepada user. Jadi hilirisasi ini yang bagi kami juga punya ekosistem mulai dari hulu sampai kepada nyampe ke end user, kepada konsumen, itu semua terintegrasi di semua subsidiary kita. Dari ekstensifikasi kita mesti harus perluas. Saat ini yang kita lakukan dari teman-teman di anak perusahaan yang gula, industri gula, bagaimana memperluas lahan untuk tanaman tebu. Ini enggak harus dengan kita harus beli lahannya, enggak. Saat ini memang kita ada beberapa anak perusahaan yang mempunyai lahan sendiri, yaitu di Raja Wali 2, tapi Raja Wali 1 ini bermitra dengan para petani gitu. Nah ini ya bagaimana teman-teman juga punya target untuk setiap tahun mitra petani ini mesti diperluas. Sehingga bagaimana produksi tebu, kemudian produktivitas atau protasnya naik, rendemennya naik, sehingga gulanya juga produksi naik. Ini yang upaya-upaya yang dilakukan Edifood. Tentu upaya-upaya ini mesti sustain, berkesinambungan, sehingga impact-nya bisa tinggi, produksinya naik, dan akhirnya ini tuh bagaimana bisa membantu pemerintah untuk akhirnya target swasembada pangan. Oke, harus sustain, berkesinambungan. Dari pangan kita beralih ke energi, karena ini memang harus jalannya bareng, ketahanan pangan dan energi. Saya ke Pak Widi. Pak Widi, kita berbicara mengenai energi baru terbarukan. Masa depannya seperti apa sebenarnya Pak saat ini, realnya kondisinya? Kemudian sebenarnya energi terbarukan apa yang kira-kira lebih menarik gitu ya bagi investor di masa mendatang? Baik, ya jadi untuk ke depan ini energi terbarukan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden telah menyatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan kita harus mencapai 100% energi terbarukan. Nah ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan usaha-usaha yang bisa mendukung itu. Jadi memang sekarang ini antara pangan dan energi itu kan sekarang perencanaannya masih terpisah-pisah. Masing-masing berpikir sendiri-sendiri. Padahal ini kalau diintegrasikan ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa limbah pertanian dan perkebunan, kita bicara padi, itu kurang lebih 50 juta ton per tahun jerami padi. Sekarang hanya dibakar, mengakibatkan asap tebal di jalan tol yang sering menyebabkan kecelakaan. Kan berbahaya ini. Nah ini padahal ini bisa diproses menjadi biogas dan kemudian dimurnikan menjadi biometan, bisa menggantikan solar untuk transportasi ataupun menggantikan LPG.
Nah, ini otomatis akan mengurangi subsidi energi migas yang sangat besar. Kita tahu bahwa subsidi LPG tahun lalu 2023 itu mencapai kurang lebih 117 triliun. Nah, ini kan sangat besar. Kemudian juga subsidi minyak total kurang lebih 40 triliun, total 150 triliun kurang lebih. Nah, ini belanja import tentang migas ini apabila ini diproduksi di dalam negeri, ini akan menjadi ekonomi baru yang berkembang di masyarakat. Karena dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian maupun perkebunan ini menjadikan circular economy model, yaitu dari hasil pertanian perkebunan limbahnya akan diproduksi menjadi energi. Limbah dari energi tadi adalah pupuk. Nah, sekarang kita bayangkan dengan padi 50 juta ton, jagung kurang lebih 20 juta ton limbah, sawit 200 juta ton. Ini kan sudah cukup untuk menggantikan energi fosil maupun LPG ya. Nah, ini otomatis akan mendorong investasi di bidang energi terbarukan yang sangat besar. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan panel surya yang digunakan untuk perumahan, dikenal dengan rooftop ya, rooftop. Nah, ini juga akan mengefisienkan si penghuni rumah untuk pembayaran listriknya karena lebih murah. Kemudian yang kedua, panel surya ini bisa diterapkan di pompa-pompa untuk irigasi pertanian. Nah, ini sehingga petani juga akan mendapatkan biaya yang lebih ekonomis. Nah, selain itu energi terbarukan lainnya juga sangat mungkin untuk dikembangkan seperti panas bumi, air, dan juga angin. Ini saat ini belum optimal. Nah, ini yang apabila pemerintah mendorong ini, maka investor dari energi terbarukan ini akan datang ke Indonesia dengan sangat besar ya. Hanya persoalannya memang regulasi ada juga yang harus diperbaiki. Oke, baik. Tadi dari semua pernyataan Bapak tadi ada kata dahsyat, itu menurut saya memang dahsyat jika kemudian semua sektor bisa bekerja sama ya Pak. Ada sisi regulasi juga menjadi catatan dari Pak Widi tadi. Saya ke Mas Bima sekarang, Mas Bima. Kita berbicara mengenai ketahanan pangan dan energi. Untuk investasi di sektor ketahanan pangan dan energi ini peluangnya seperti apa? Apakah bisa dahsyat gitu untuk beberapa tahun ke depan? Iya, jadi ada kabar yang cukup baik. Misalnya dari pertemuan COP29 kemarin di Azerbaijan, bahwa ada skema pendanaan 300 miliar dolar tuh, sekitar 4.800 triliun. Salah satu bentuknya adalah investasi, terutama dari negara-negara maju membantu transisi energi, pencegahan adaptasi mitigasi iklim di negara berkembang. Jadi artinya gini, tinggal tawarkan aja nih proyek mana yang sesuai untuk bisa mendapatkan pendanaan itu. Karena memang potensi Indonesia sangat besar, belum kita bicara energi terbarukannya besar, plus transmisinya itu memang butuh 300-an triliun. Jadi energi terbarukan bisa menyambung ke rumah-rumah, ke kawasan industri, itu butuh investasi transmisi energi yang transisi yang cukup besar. Selain itu, kalau bicara soal dampak yang dihasilkan terhadap ekonomi itu bisa sampai 2.900 triliun dalam 10 tahun ke depan. Jadi artinya ini 14% dari produk domestik bruto tahun 2024 estimasinya. Kenapa sebesar itu? Karena transisi energi itu juga dipandang sebagai investasi iya, tapi juga transformasi ekonomi. Karena di dalam transisi energi misalnya kita bicara tadi Pak sempat menyebutkan soal hidro, kemudian menyebutkan soal surya dan bayu atau angin, itu membutuhkan komponen domestik yang sangat besar. Jadi keterkaitan antara rantai pasok domestik ini sehingga kita juga bisa mensubstitusi teknologi impor, komponen impor, ini juga salah satu peluang. Nah, kita hitung tuh ternyata ada 19,4 juta lapangan kerja yang akan tercipta kalau kita transformasi ke ekonomi yang lebih hijau ini. Kalau pangan ini juga menarik ya, apalagi kalau dikaitkan dengan memang quick win dari Pak Prabowo ini terkait dengan pangan. Dan di situ ada poin pentingnya selain makan bergizi gratis adalah hilirisasi pangan. Jadi kita punya banyak sekali kawasan ekonomi khusus. Ini kalau perlu di setiap kawasan ekonomi khusus untuk menarik investor, itu spesifik untuk hilirisasi produk-produk pangan, perkebunan, perikanan, dan juga produk-produk kemudian pertanian, palawija, itu bisa kemudian meningkatkan nilai tambah. Sehingga devisa ekspornya juga besar, dan juga bisa menutup kebutuhan domestik yang sangat besar. Jadi itu sangat potensial ya, dan dari segi negara kita nggak perlu khawatir sebenarnya soal perang dagang. Ini kan ada kaitannya. Jadi Tiongkok dan Amerika satu hal,
Tapi kita lihat beberapa tahun terakhir yang energi terbarukan misalnya dan proyek-proyek energi bersihnya cukup ambisius itu justru datang dari Timur Tengah. Jadi ada beberapa potensi kawasan yang harus dilihat dan itu mungkin butuh tim khusus diplomasi dagang dan investasi khusus agar menarik tuh. Sehingga kita tidak terlalu cemas terhadap perang dagang Amerika Tiongkok ke depannya. Oke, baik. Jadi cukup menjanjikan dan bisa dahsyat seperti tadi disampaikan Pak Budi. Baik. Bapak-bapak, kita akan jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Indonesia Forward. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kita akan lanjutkan diskusi pada hari ini. Saya kembali ke Pak Nurul. Pak Nurul, kita bicara mengenai insentif khusus begitu ya untuk investasi yang berfokus pada keberlanjutan dan inovasi dalam sektor ketahanan pangan dan energi. Mungkin bisa dijabarkan, Pak. Ya, jadi pemerintah sudah menyiapkan banyak insentif sebenarnya dalam rangka membuat Indonesia lebih kompetitif lagi. Karena biasanya hampir semua investor itu mereka menanyakan tentang sweetener yang bisa diberikan oleh satu negara. Karena begini, tahapan mereka mengambil keputusan untuk berinvestasi pada satu negara itu ada beberapa tahapan. Jadi jangan kita bilang kalau Indonesia kaya, maka kemudian mereka bisa masuk berinvestasi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi motif bagi mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan 3 yang paling utamanya itu, yang pertama adalah pertumbuhan pasarnya. Ya, kemudian kedekatan dengan marketnya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Nah, dari situ kita tahu bahwa pada akhirnya investor akan memilih satu negara yang pada saat mereka berproduksi, ini produksi yang dihasilkan dari negara yang dia pilih itu punya competitiveness yang tinggi. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya adalah produk yang mereka hasilkan pada akhirnya punya harga yang kompetitif dan punya kualitas yang lebih baik. Nah, faktor harga dan kemudian kualitas produk ini kan harus diturunkan lagi ke bawah kepada faktor produksinya. Jadi termasuk balik lagi kepada kualitas sumber daya manusia yang punya produktivitas yang baik, dan juga balik lagi kepada faktor-faktor di mana insentif juga ada di situ, bahan baku kedekatan juga ada di situ, akhirnya overall semuanya kosnya menjadi lebih murah. Nah, terkait dengan insentif yang diberikan sebagai salah satu pendukung untuk membuat Indonesia menjadi lebih menarik, ada beberapa yang sudah disampaikan oleh diberikan oleh pemerintah. Yang pertama misalnya, ketika dia berhubungan dengan industri apapun, bahkan ada beberapa sektor lainnya di sektor jasa yang ada 7 di situ di dalamnya, ketika mereka butuh untuk melakukan importasi atas mesin dan peralatan dan juga bahan baku, itu mereka diberikan pembebasan bea masuk. Nah, jadi kalau dia mengimpor untuk berdagang akan kena bea masuk. Nah, tetapi ketika dia mengimpor dalam rangka membangun industrinya, itu dari mesin dan bahan bakunya tidak dikenakan bea masuknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi insentif investasi yang lain yang bisa diberikan dalam bentuk carry forward losses, kemudian juga depresiasi yang dipercepat. Kemudian ada lagi juga insentif yang diberikan berupa penurunan dari penghasilan perusahaan yang akan dikenakan pajak. Jadi sebelum dipajakin, itu mereka diberikan insentif berupa penurunan bea masuk 30% yang diberikan dalam 6 tahun. Sehingga setiap tahunnya mereka bisa punya 5% dari total value fixed asset yang dia keluarkan untuk investasi. Nah, nilai ini kemudian digunakan untuk mengurangi penerimaan perusahaan sebelum dikenai pajak. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi juga insentif yang bisa kita berikan berupa master list. Master list ini sama tadi ya, pembebasan bea masuk, tetapi atas barang-barang yang sudah diberikan listnya kepada kita, mulai dari bahan baku sampai dengan barang modal, yang ini diberikan oleh Kementerian Investasi langsung juga. Nah, ada lagi tax holiday. Nah, tax holiday ini biarpun ini masih sekarang is being challenged dengan adanya global minimum tax, tapi setidaknya sampai saat ini masih menjadi daya tarik yang lumayan. Pemerintah nanti akan merespon tentunya dengan kebijakan-kebijakan lain sebagai kompensasi apabila tax holiday ini tidak bisa 100% diterapkan. Tapi tax holiday ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk dibebaskan pajak perusahaannya selama 5 sampai dengan 20 tahun, tergantung berapa besar investasi yang dimasukkan ke Indonesia. Nah, yang terakhir yang menarik juga adalah pemberian insentif yang kita sebut dengan super tax deduction. Nah, super tax deduction ini diberikan kepada kegiatan investasi yang dia punya cost atas biaya-biaya pelatihan-pelatihan atau training.
termasuk vocational training. Nah, kalau dia punya pengeluaran di sana, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mendapatkan super tax deduction ini sampai dengan maksimal 200% dari seluruh kos yang dia keluarkan. Ya nanti 100 atau 200%-nya ini digunakan untuk mengurangi penghasilan penghasilan perusahaan sebelum dikenai pajak. Nah, kalau kemudian dia bisnisnya masuk kepada research and development, insentif super tax deduction-nya lebih besar lagi. Karena dia bisa sampai 300% dari total cost yang dikeluarkan untuk melakukan research and development. 100% di awal itu pasti bisa diberikan, sehingga dia bisa mengurangi penghasilan perusahaan sebelum dikenakan pajak. Nah, balance 200% yang lainnya tergantung. Apakah kemudian dia sudah menghasilkan paten dari hasil inovasi-inovasinya, apa kemudian sudah ada produknya yang masuk ke dalam market, kemudian apakah dia melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Nah, ini diberikan ketentuan sampai nanti mereka bisa mengklaim sisa yang 200% itu on top of 100% yang diberikan. Nah, itu yang diberikan oleh pemerintah dalam mereka menarik kesempatan mereka untuk bisa berinvestasi di sektor ketahanan pangan dan energi dan juga yang lainnya. Sudah ada insentif yang kemudian disiapkan, tinggal kita tunggu saja bagaimana kemudian nanti hasilnya begitu ya. Betul ya. Pak Dono. Sekarang saya ke Pak Yosi. Pak Yosi, kita berbicara mengenai ketahanan pangan. Ada tantangan saat ini, kita tahu ada perubahan iklim, gitu ya. Kemudian juga fluktuasi harga pangan. Bagaimana kemudian strategi yang disiapkan untuk memastikan ketahanan pangan kita ini terjaga? Ya. Baik Mbak Fira, yang seperti awal tadi kami sampaikan bahwa bagaimana untuk perubahan iklim ini kan mesti diantisipasi ya. Walaupun sejujurnya itu sulit ya, karena mestinya range waktu sekian ini udah musim hujan, tapi faktanya dia bisa lebih cepat. Nah, kalau faktanya bisa lebih cepat, taruhlah saya mau ngambil contoh bahwa karena backbone kami adalah di industri gula gitu ya. Ini tebu yang akan siap panen dengan kandungan air yang tinggi, rendemennya jadi turun gitu ya. Ini yang mesti diantisipasi bagaimana teman-teman di industri gula ini di anak perusahaan-perusahaan kami, ini kita benar-benar optimalkan pada saat musim hujan ini adalah tanam yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Yang tadi saya sampaikan dengan program kami diintensifikasi dengan bibit yang unggul, dengan penanaman yang masif, sehingga pada saat nanti musim hujan ini yang tidak tepat waktu ini bisa diantisipasi. Jadi itu karena kita memang punya satu anak perusahaan yang tadi kami sudah sampaikan bahwa dari yang produksi, kemudian dari yang prosesnya, kemudian dari yang tradingnya sampai ke logistiknya kami punya, Mbak Fira. Sehingga ini yang mestinya lebih mengefisienkan dari harga, akhirnya ini menjadi keuntungan yang baik bagi kami ya. Terus bagaimana dengan harga? Kami juga melaksanakan program pemerintah melalui program cadangan pangan pemerintah, yaitu lewat keputusan dari Kepala Badan Pangan. Ada 10 komoditi Mbak yang kita salurkan ya. Dan masing-masing komoditi, ini contoh misalnya ada gula konsumsi yang minimal stok adalah 250.000. Ini berarti kan menjaga harga gitu kan. Kemudian ada daging sapi minimal stok 20.000, minyak goreng, cabai, ikan kembung, dan masing-masing punya minimal stok yang mesti dijaga gitu. Nah, ini adalah bagaimana juga memastikan bahwa supply-nya tetap ada lewat program dari cadangan pangan pemerintah ini. Jadi kita juga konsisten, kemarin juga kita sudah selesai menyalurkan membantu program pemerintah lewat stunting, kami menyalurkan hampir 86.647 paket yang kami kirimkan kepada mereka yang berhak, termasuk kita diskusi di awal tadi di luar mengenai remote area, termasuk remote area. Yang itu disalurkan ada daging ayam, ada telur, yang mana kita juga mesti jaga bahwa ini kualitasnya tetap baik diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi kemarin kita sudah selesai menyalurkan 86.647 paket stunting. Jadi ini adalah peran dari Ediwood untuk membantu pemerintah, salah satunya itu adalah menjaga harga dari komoditas pangan yang ada. Oke, baik. Ini tantangannya kalau remote area itu memang luar biasa karena kondisi alam kita juga ya Pak ya. Betul. Baik, saya ke Anda sekarang, kita berbicara Pak Widi mengenai energi terbarukan. Bagaimana sumber daya alam lokal Pak? Tadi kan ini luar biasa Indonesia Pak ya, potensinya luar biasa. Tapi kita berbicara mengenai kelapa sawit, kemudian jagung, singkong, dan juga alga Pak. Ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk produksi biofuel yang mendukung ketahanan energi. Ya. Baik Mbak Elvira. Ya, jadi memang sumber daya alam lokal kita itu sangat luar biasa karena kita beriklim tropis di garis khatulistiwa sehingga sangat subur untuk banyak jenis komoditi. Jadi seperti yang sudah sangat masif saat ini adalah kelapa sawit, itu sangat besar sekali dan saat ini sudah dimanfaatkan untuk produksi biodiesel.
Tapi selain itu Pertamina juga sudah mengembangkan kilang biorefinery itu untuk mengolah CPO maupun limbah dari minyak goreng bekas itu menjadi green fuel. Green fuel di sini ada sejenis dengan Pertalite, Pertamax itu dapat dicampurkan langsung ke dalam bahan bakar fosil tersebut, sehingga akan mengurangi impor kita juga. Nah kemudian untuk jagung maupun singkong itu bisa menjadi bioetanol. Saat ini programnya memang masih belum bisa tercapai targetnya, tetapi pemerintah punya target bahwa campuran 5% dalam bahan bakar itu dapat tercapai. Kalau tadi yang biodiesel akan mencapai B50, ya itu juga dari CPO. Nah kalau etanol ini dari jagung dan singkong. Nah ini akan menjadikan sumber daya alam lokal kita menjadi tulang punggung ya untuk ketahanan energi kita. Nah selain itu sebetulnya yang bisa diganti adalah gas tadi. Biometan ini bisa menggantikan gas ataupun solar untuk transportasi yang industri. Itu karena sekarang ini sudah ada teknologi yang bisa memanfaatkan, mengkonvert mesin diesel menjadi 100% gas. Nah ini yang dapat sangat meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan. Oleh karena itu hilirisasi dari limbah pertanian ini menjadi sangat signifikan untuk memenuhi target pemerintah tersebut. Karena Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa kita harus mandiri energi. Berarti kita harus berdasarkan sumber daya alam lokal kita. Oke, baik. Singkat saja sebelum saya ke Mas Bima, tapi dari masyarakat kita sudah siap untuk posisi ini, untuk menerima energi terbarukan ini. Apakah merespon cukup baik? Baik, sebetulnya buat masyarakat yang dilihat sebenarnya harga, Pak. Harga, itu menjadi kunci ya? Harga menjadi kunci. Jadi seperti untuk minyak maupun gas, itu kita bisa bersaing harganya dengan harga dari fosil. Nah ini yang menjadi dasar bahwa yang penting pemerintah menyatakan bahwa bahan bakar dari energi terbarukan ini memang sama kualitasnya dengan bahan bakar fosil. Kira-kira itu yang utama. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sekarang saya ke Mas Bima. Mas Bima, kita berbicara what next-nya. Insentif sudah ada, kemudian tadi strategi sudah disiapkan. Apa yang kemudian bisa disempurnakan lagi, strategi seperti apa, program seperti apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah? Kita ingin menggenjot investasi di sektor ketahanan pangan dan energi ini ke depannya. Ya, yang paling penting pembacaan situasi geopolitik. Karena ini salah satu kunci juga. Satu, geopolitik, kita harus menemukan teman-teman baru yang kemudian potensial. Dan itu artinya harus ada pemahaman di dalam atas perdagangan, perwakilan KBRI di setiap negara-negara yang alternatif atau potensial baru. Itu apa sih yang mereka inginkan? Contohnya misalkan bicara soal energi Timur Tengah tertarik bagaimana dengan kesiapan keuangan syariah. Karena mereka juga butuh spesifikasi yang mungkin berbeda. Kemudian kita bisa lihat lagi soal kerjasama misalnya dengan Brazil, sama-sama punya hutan, sama-sama punya bioekonomi yang menarik, sama-sama memiliki tujuan ekonomi restoratif. Nah itu kolaborasi antar negara produsen juga penting. Sehingga investor akan melihat, oh ini negara produsen sudah punya kerjasama, sudah punya sebuah program bersama, dan standarisasi juga menjadi salah satu faktor pendorong juga. Kita lihat memang arahnya faktor ESG, ya, Environment Social Governance, faktor dari komitmen mengurangi emisi karbon, itu menjadi salah satu penilaian penting, mau investor secara institusional maupun misalnya perbankan, itu sudah melihat ke sana. Jadi kita juga harus mempersiapkan itu. Selain itu juga sumber daya manusia tentunya. Ketika mereka mengirimkan tim ke Indonesia untuk lihat, oke, ada potensi, tapi bagaimana dengan SDM-nya, maka kita bisa mulai juga melihat dari sekolah-sekolah vokasi, kemudian balai latihan kerja, program-program itu di-matchingkan dengan kebutuhan terutama untuk menarik investasi yang butuh teknologi lebih advance, lebih tinggi. Jadi saya kira juga keterlibatan aktif ya dari peran pemerintah daerah. Karena memang betul misalnya ada OSS, ada online single submission, perizinan memang ada di pusat. Tapi bagaimanapun juga investor nanti secara teknis itu juga akan bertemu berdialog dengan pemerintah daerah untuk kesiapan yang teknisnya. Jadi memang harus ada koordinasi pemerintah pusat daerah, dan memang kita harapkan banyak pemerintah daerah yang punya awareness bahwa salah satu pengungkit adalah investasi yang berkelanjutan terutama di
energi, untuk transisi, dan juga untuk hilirisasi pangan termasuk perikanan di Indonesia bagian timur. Oke, baik Mas Bima, terima kasih. Kita masih akan lanjutkan diskusi ini. Tetap bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dan diskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab bersama dengan audiens sudah hadir bersama kami hari ini. Saya akan berikan kesempatan, silakan. Baik, terima kasih. Saya Lita Permatasari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ingin menanyakan satu hal yang sangat simpel. Few in one, food, energy, and water adalah 3 hal yang perlu kita jaga dalam keberlanjutan. Bagaimana sinergi dan kolaborasi dari sektor pemerintahan untuk dan supaya hal ini bisa berkelanjutan. Karena susah kan, koordinasi dan lain sebagainya. Bagaimana agar few in one kuat di Indonesia untuk mendukung ketahanan iklim. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Direspon untuk semua narasumber ya Bu nanti ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Nurul terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini memang yang menjadi dogma secara global ketika kita bicara tentang industri ataupun bisnis apapun adalah sustainability. Tadi disampaikan oleh Mas Yuda bahwa Mas Yudhistira ya, bahwa kita bicara tentang bisnis itu pun sustainability menjadi faktor-faktor yang diperhitungkan luar biasa. Nah, karenanya ketika kita bicara tentang industri, kita punya dogma juga yang namanya daya dukung daya tampung. Ya, daya dukung daya tampung. Nah, daya dukung daya tampung yang kita gunakan ini ternyata match dengan ESG yang menjadi dogmanya industri. Dan ini match menjadi norma global juga, di mana PBB sudah mencantumkan tentang SDGs dengan 17 goals-nya. Jadi nyambung sebenarnya tuh, kalau secara komunitas global di SDGs yang 17 goal, diterjemahkan oleh industri dengan yang ESG tadi. Nah, dari sisi market pun, ternyata dari hasil penelitian Nielsen itu, lebih dari 80% market secara global, baik itu dari silent generation yang 65 tahun ke atas, sampai ke Gen Z sekarang, itu mereka willing untuk membeli produk yang lebih ramah terhadap lingkungan, lebih sustainable, menyelamatkan lingkungan. Karena tadi bicara tentang food, energy, water atau few in one tadi, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita jadikan panduan bersama. Misalnya contoh kasus, kalau kita mau membangun industri yang berkaitan dengan pengolahan pangan. Tidak mungkin industri hilirisasi pangan ini bisa terjadi kalau di hulunya dari perkebunannya itu tidak terjaga dengan baik. Termasuk tentunya suplai air dengan berbagai teknologi yang bisa kita terapkan di sana. Nah, karenanya ini nggak bisa terpisah-pisah. Nah, kalau dari sisi investasi itu, kalau dari melaksanakan industri termasuk juga pemanfaatan sumber daya alam, ada yang namanya AMDAL. Nah, AMDAL ini melibatkan berbagai institusi untuk meyakinkan bahwa faktor lingkungan ini tidak dikelola secara sembarangan pada industri apapun. Bahkan pada kawasan industri, itu sebelum mereka mendapatkan izin untuk mengelola kawasan industri, AMDAL itu menjadi prasyarat untuk bisa dipenuhi. Kalau AMDAL-nya nggak beres, itu nggak bakalan keluar izinnya. Cuman, kita perlu juga menekankan, jangan sampai upaya untuk membuat few in one ini adalah dalam rangka membuat sustainability itu bisa diimplementasikan, tapi kemudian dari sisi perizinannya menjadi kendala juga buat investasi. Artinya, kerjasama itu dilakukan dalam rangka menciptakan sustainability, tetapi at the same time, jangan menjadi hambatan juga untuk menciptakan percepatan perizinan dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lewat investasi tadi. Jadi menurut kami, instrumennya sudah ada. AMDAL tadi memperhitungkan daya dukung daya tampung, tapi kemudian bagaimana mengadministrasi ini menjadi lebih efisien dan efektif sehingga ini bisa memberikan kontribusi di samping sustainability juga kemakmuran bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan terciptanya nilai tambah. Oke, baik Pak Nurul, terima kasih. Tadi sudah direspon gitu ya. Sekarang saya ke Pak Yosi. Ya. Baik Mbak Fira, jadi karena saya konteksnya tataran eksekusi gitu ya, saya ingin bicara mengenai value chain ekosistem atau closed loop di gula gitu ya. Jadi kalau dari gula itu tebu, kemudian produknya adalah gula, kemudian tetes. Kalau kita bicara tetes itu ada namanya nanti ada alkohol dan spiritus. Di situ nanti keluar akan namanya ampas tebunya. Ampas tebu ini menjadi bahan bakar.
Jadi ini satu ekosistem. Terus kemudian sisi lain, tetes ini menjadi blotong, blotong ini dikelola menjadi pupuk. Jadi artinya apa yang dikelola oleh teman-teman satu batang tebu ini akhirnya dikembalikan ke bumi lewat tanah yang subur kembali gitu, lewat hasil dari semua pengolahan ekosistem ini. Jadi ada nilai keekonomian dari sisi tebunya maupun dari tetesnya, tapi akhirnya juga dikembalikan kepada alam juga gitu. Ini kita bicara cuma tebu ini, belum lagi nanti sekarang ini yang kami kerjakan Mbak Vira, ini sedikit bocoran halus gitu ya. Kita akan mengelola mengenai dairy yang kemarin kita sudah kerjasama dengan teman-teman GKSI, gabungan kelompok untuk pengolahan susu gitu ya, seluruh Indonesia di lokal nih Mbak. Jadi itu luar biasa potensinya, dan ini memang nantinya ke depan akan membantu program pemerintah, salah satunya di Makan Sehat Bergizi gitu ya, yang akan dilakukan gitu ya. Jadi ini pun juga akhirnya ujung-ujungnya akan kembali kepada tanah lagi. Karena dari ternak ini kan akan menghasilkan satu pupuk yang kualitasnya baik, tidak pupuk kimia ya, tapi pupuk yang benar-benar baik itu sifatnya PTOC, yang pupuk cair maupun yang pupuk yang non cair, yang non kimia gitu. Jadi pertanyaannya lagi, apakah kami juga punya peran untuk membuat bumi kita ini semakin sehat, semakin subur? Iya, karena dengan industri yang kita kelola, ujung-ujungnya adalah kembali kepada bumi. Mungkin itu Mbak Fir. Baik, terima kasih. Itu langsung praktek di lapangan sudah Langsung praktek berjalan di lapangan, gitu ya. Baik, saya ke Pak Widi sekarang, Pak Widi. Baik. Menjawab tadi pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Fira. Ya, mengenai peran pemerintah dalam hal ini tadi seperti yang ditanyakan, menurut saya ini ujung tombaknya adalah di Pemda. Karena dari sisi regulasi dari pusat sudah jelas bahwa perizinan berusaha itu semuanya melalui OSS. Dan ini ada salah satu kunci di mana izin industri itu atau dibangun di lahan yang KKPR-nya sesuai. Artinya peruntukan tata ruangnya sudah sesuai. Jadi Pemda harus tegas dalam hal itu. Jangan sampai merubah-rubah. Jangan sampai daerah yang diperuntukkan untuk kawasan pertanian, perkebunan dirubah jadi kawasan industri. Nah ini sangat penting dalam ini. Nah yang kedua juga masalah limbah. Itu juga harus tegas, Pemda harus tegas. Apabila perusahaan industri itu membuang limbah sembarangan sehingga mencemari air, terus terang kan juga akan menurunkan kualitas daripada air. Nah ini juga harus tindakan hukumnya juga harus tegas. Jadi memang ini Pemda punya kewajiban untuk mengawasi ini semua sehingga ini terjaga. Nah yang ketiga tadi seperti yang diutarakan oleh Pak Yosi, integrasi industri itu betul-betul sampai pengolahan limbahnya, sehingga nanti limbah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan akhirnya limbah akhirnya itu kembali ke lahan. Nah ini terjadi circular economic yang sangat baik. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Mas Bima, catatan Anda? Ya, kalau kita sih coba mengembangkan ya konsep Bu Fira yang disebut sebagai ekonomi restoratif. Jadi pertumbuhan ekonominya dapat, lapangan kerja dapat, tapi dia inklusif, artinya Pemda sampai di level desa, masyarakat adat dilibatkan, dan dia juga akan kembali memulihkan alam. Dan itu sebenarnya sejalan dengan Bappenas yang ingin agar ada bioekonomi ya sebagai salah satu motor baru dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kita melihat begini, kesesuaian antara air tadi, kemudian dua aspek lainnya yang penting, pangan dan energi, ini bisa dilihat dari 23.400 desa di Indonesia itu punya potensi ekonomi restoratif atau sosio-bioekonomi. Dan 14% lebih desa itu berbatasan dengan kawasan laut pesisir. Sehingga hidupnya sangat bergantung. Kalau kawasan laut pesisirnya kemudian rusak, tentunya pendapatan nelayan, pendapatan masyarakat sekitar juga terganggu, pendapatan asli daerah terganggu juga. Sebaliknya, kalau mereka mengembangkan potensi investasi yang berkelanjutan, ekowisata misalnya, perikanannya diolah dengan baik, bisa mengalahkan ekspor dari Vietnam begitu ya, itu juga akan kembali lagi begitu kepada masyarakat. Jadi artinya memang harus ada titik temu antara konsep berkelanjutan ini, mengejar penurunan emisi karbon dalam NDC ya, National Determined Contributions, sedangkan di sisi yang lain memang harus diakui Indonesia negara berkembang yang butuh banyak sekali lapangan pekerjaan baru, UMKM juga harus dilibatkan, sehingga itu tidak boleh saling menegasikan satu sama lain. Nah itu kuncinya adalah pada pengembangan ekonomi restoratif.
Baik, Mas Bima, terima kasih sudah terjawab ya Ibu tadi ya, sudah dijelaskan dan direspon tadi pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan dan sebelum kita tutup Indonesia Forward kali ini saya akan minta pernyataan penutup closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Pak Nurul untuk pertama, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Belajar dari spirit para pendahulu kita termasuk nenek moyang kita bahwa Indonesia itu terkenal dengan spirit gotong royongnya. Semangat kekeluargaan itu tadi. Nah, ke depan ini yang kita hadapi tidak mudah. Mengejar pertumbuhan ekonomi dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden 8%, butuh inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Nah, ketidakmudahan ini insya Allah bisa kita lakukan kalau kita bisa mengedepankan gotong royong tadi. Ya bahasa modernnya kolaborasi. Nah, jadi ke depan lebih baik kita berbicara untuk berkolaborasi secara konstruktif, menghadapi tantangan bersama-sama untuk bisa kita melewati tantangan itu sehingga kita sampai di garis finish sebagai bangsa yang bisa menepuk dada. Saya adalah Indonesia dengan kekuatan dan keunggulan saya. Itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih semangatnya juga Pak. Pak Nurul, terima kasih. Pak Yasin, silakan. Baik, makasih Mbak. Kalau dari kami bahwa di dalam program pemerintah khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden di Astacita itu yang nomor 2 kan swasembada pangan. Kemudian diturunkan lagi di dalam 8 program, yaitu yang pertama adalah yang kaitannya sama food, itu makan siang bergizi, dan adanya apa itu kalau nggak salah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian sehingga tercipta lumbung pangan di desa, daerah, dan nasional. Nah, tentu Edifood sebagai BUMN holding pangan mempunyai peran dan potensi yang sangat besar terkait dengan adanya program pemerintah ini yang semuanya juga sebenarnya sudah ada di core business-nya di anak perusahaan kami ya. Ya, jadi misalnya terkait dengan untuk produktivitas lahan pertanian kami punya anak perusahaan Sangyang Seri yang punya lahan 5.000 hektar lebih itu di Sukamandi di Subang, Mbak. Nanti ke sana kita temenin gitu ya. Jadi di situ nanti akan difokuskan kepada pusat benih nasional. Bagaimana mencetak benih-benih yang mempunyai kualitas yang baik dengan yang tersertifikasi. Yang saat ini banyak benih-benih yang belum tersertifikasi sehingga pada saat petani menanam kemudian dengan suatu effort yang gede ya, adanya biaya pupuk dan segala macam, tapi ujung-ujungnya produktivitasnya nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi ini yang mengantisipasi itu dan ke depan juga kebutuhan harga untuk benih ini juga naik, ini menjadi potensi yang sangat besar bagi Edifood. Tentu juga yang kedua untuk makan sehat bergizi, kami juga sudah menyampaikan penawaran untuk ikut bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, ya, yang mana kami punya 2089 titik aset tanah dan bangunan. Ini potensi yang besar untuk bisa kami ikut berperan untuk mensukseskan program makan sehat bergizi ini dengan pembuatan sentral-sentral kitchen. Dan kami sudah menyampaikan dan kami sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Terima kasih atas kesediaan untuk bekerjasama dengan Edifood Group. Ini adalah bentuk peran-peran Edifood untuk membantu untuk swasembada pangan dan ekosistemnya gitu ya. Itu yang mungkin kami sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pernyataan penutupnya. Pak Widi, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Baik, jadi pemanfaatan energi terbarukan ini harus kita dukung sepenuhnya. Karena ini akan mendukung perekonomian masyarakat, sekaligus juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Dan kemudian hilirisasi dari limbah pertanian, perkebunan itu juga sangat besar impact-nya terhadap lingkungan. Sekaligus juga sebelum limbah organik ini dijadikan kompos atau pupuk, kita ambil dulu energinya sehingga kita dapat bonus energi, sehingga ini akan menggantikan energi fosil yang selama ini kita impor. Jadi hilirisasi limbah pertanian perkebunan ini juga sampah kota itu juga bisa dimanfaatkan. Demikian. Baik, terima kasih Mas Bima, penutup. Ya, saya pikir transisi energi itu juga berarti sekali lagi bahwa ada transformasi ekonomi yang diciptakan, kemudian hilirisasi pangan. Dan kemarin Pak Prabowo setelah berkunjung di banyak sekali negara, ini kita lihat sebagai cara untuk memitigasi pergeseran geopolitik, tapi juga banyak oleh-oleh komitmen investasi yang sangat besar nilainya. Jadi kalau bisa memang dari situ mulainya startnya untuk melakukan follow up. Pembentukan task force khusus misalnya untuk membawa
komitmen investasi tadi menjadi realisasi investasi. Apalagi memang investasi yang sifatnya padat karya yang sekarang memang kita butuhkan. Kemudian insentif-insentif itu bisa diberikan sebagai sweetener, tapi memang harus lebih mendorong yang punya ambisi iklim, yang punya dampak kepada pelaku usaha skala kecil di daerah, dan juga punya dampak serapan tenaga kerja. Dan satu lagi yang paling penting adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ada maupun yang ke depan Pak Prabowo akan lakukan itu dalam satu atap komando. Sehingga tadi komitmen Pak Prabowo saya kira bagus sekali, 75 gigawatt energi terbarukan, sangat ambisius. Tapi bagaimana mengimplementasikannya, nah ini perlu kerja bersama, gotong royong tadi, dan juga perlu inovasi-inovasi untuk keluar dari cara-cara yang sebelumnya menuju cara-cara yang lebih progresif atau lebih move forward. Baik, programnya sudah ada, kita tunggu kolaborasinya, kita kawal bersama begitu ya Mas Bima, kita tunggu hasilnya nanti. Terima kasih para pembicara, narasumber kami sudah hadir di Indonesia Forward, terima kasih juga para audiens sudah hadir bersama kami hari ini, dan saya tutup Indonesia Forward hari ini, saya Elvira Karenisa, sampai jumpa.